Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong meja dan tempat duduknya dirapikan terlebih dahulu. Ya baik, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Saya akan memeriksa kehadirannya terlebih dahulu. Ahmad Aziz hadir. Ma'adaullah hadir. Imam Rifai hadir. Yunus Ardiansyah hadir. Aulia Ramadan hadir. Baik, hadir semua ya pada pagi hari ini. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sifat tercela, diantaranya hubudunya, hasad, ujub, sombong, dan riak. Tujuan mempelajari materi pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian dari hubudunya, ujub, hasad, sombong, dan riak, dan menyebutkan ciri-ciri serta cara mengatasi dari sifat tercela tersebut. Dan siswa diharapkan mampu menghindarinya dalam kehidupan sehari-hari. Metode pembelajaran pada pagi hari ini yaitu diskusi kelompok, yang nantinya siswa dibagi menjadi 5 kelompok dari masing-masing materi. Nanti perwakilan satu anak untuk menjelaskan. Nanti saya tunjuk perwakilan yang menjelaskannya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Tolong disimak baik-baik. Materi yang pertama yaitu hubudunya, yang artinya cinta dunia yang berlebihan. Di sini yang dimaksud cinta dunia yaitu lebih memilih mencintai dunia dan melupakan kehidupan di akhirat. Sebab dari sifat hubudunya yang pertama yaitu menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana untuk mencapai kehidupan di akhirat. Yang kedua, suka mengumpulkan harta dan dengan cara yang tidak halal atau menghalalkan segala cara. Yang ketiga, kikir terhadap harta, tidak rela hartanya terlepas dari dirinya. Yang keempat, serakah dan rakus serta tamak. Dan yang kelima, tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Cara menghindari sifat hubudunya yang pertama yaitu mengingat bahwa kehidupan di dunia itu hanya sementara. Yang kedua, memperbanyak mengingat kematian. Yang ketiga, qanaah, yaitu merasa cukup terhadap apa yang telah dimiliki, serta menjauhkan diri dari sifat puas, tidak puas terhadap harta. Dan yang keempat yaitu mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Dengan cara menerapkan sikap tersebut, maka kita akan terhindar dari sikap hubudunya. Yang selanjutnya yaitu hasad. Hasad adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia Allah.
Di sini hasad dapat diartikan sebagai apabila orang lain senang, maka orang yang memiliki sifat hasad tidak senang. Dan begitu pula sebaliknya, apabila orang lain menerima musibah, maka yang memiliki sifat hasad akan senang dengan musibah yang telah diterima oleh orang lain. Sebab sifat hasad yang pertama, adanya rasa permusuhan dan kebencian kepada seseorang. Yang kedua, adanya sifat takabur atau sombong, yakni merasa dirinya sendiri paling baik, paling benar, atau paling hebat. Dari sifat dan sikap seperti ini, seseorang tidak suka terhadap keberhasilan dan kemajuan yang dicapai oleh orang lain. Cara menghindari perilaku hasad yang pertama, memperbanyak bersyukur. Di sini yaitu memperbanyak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah. Yang kedua, menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad membawa seseorang menderita batin. Yang ketiga, berpikir positif. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari dengki itu adalah permusuhan, dan permusuhan akan membawa petaka. Dan selanjutnya yaitu memelihara sifat rendah hati. Materi selanjutnya yaitu ujub. Ujub di sini berasal dari kata ajaba yang artinya kagum, terheran-heran, takjub. Ujub di sini diartikan suatu sikap membanggakan diri dan memberikan suatu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan diri. Ujub di sini yaitu membanggakan diri sendiri. Sebab-sebab sifat ujub yang pertama, terlalu banyak dipuji orang. Pujian seseorang secara tidak langsung kepada orang lain dapat menimbulkan perasaan ujub. Yang kedua, banyak meraih kesuksesan. Seorang yang selalu sukses dalam meraih cita-cita dan usahanya akan mudah dirasuki oleh sifat ujub. Yang ketiga, kekuasaan, di mana setiap penguasa biasanya mempunyai kebebasan bertindak tanpa ada protes dari orang di sekitarnya, dan banyak orang yang kagum dan memujinya, sehingga bisa timbul sifat ujub. Yang keempat, mempunyai intelektual dan kecerdasan yang tinggi. Dan yang kelima, mempunyai kemampuan fisik yang sempurna. Cara menghindari sifat ujub yang pertama, selalu mengingat akan hakikat diri. Di sini yaitu mengingat bahwa nyawa yang ada di dalam tubuhnya semata-mata anugerah dari Allah. Apabila Allah mengambilnya, maka badannya tidak ada harganya sama sekali. Di sini yaitu kita harus selalu bersyukur dan
mengingat bahwa apa yang telah diberikan oleh Allah. Yang kedua, sadar akan hakikat dunia dan akhirat. Selanjutnya, menyadari bahwa sesungguhnya nikmat itu pemberian dari Allah, dan selalu akan ingat akan kematian dan kehidupan setelah mati. Dan ya, selanjutnya berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ujub. Dan yang terakhir, berusaha mau bekerja sama dan hidup saling menghargai. Materi selanjutnya yaitu sombong. Sombong di sini artinya yaitu membanggakan diri sendiri. Sombong dan ujub itu mempunyai kesamaan yang yaitu menyombongkan atau membanggakan diri sendiri. Adapun perbedaan dari sombong dan ujub yaitu sombong itu memerlukan orang lain, di mana ada orang yang diperlihatkan kesombongannya, sedangkan ujub tidak memerlukan orang lain. Sebab-sebab dari sifat sombong yang pertama, merasa apa yang diucapkan benar sehingga menganggap orang lain salah. Yang kedua, gila pujian. Yang ketiga, merasa banyak ilmu. Keempat, amal dan ibadah. Ia merasa nantinya hidupnya selamat sampai di akhirat, sedangkan orang lain dianggap tidak selamat. Dan yang kelima, karena nasab atau garis keturunan. Cara menghindari sifat sombong yang pertama, meningkatkan ibadah kepada Allah. Kedua, mengingat keimanan dan ketakwaan. Ketiga, menyadari dosa yang akan menimpa pada orang yang sombong. Keempat, mengganti dan berperilaku tawadhu. Yang kelima, ikhlas dalam melaksanakan perbuatan. Yang keenam, menyadari segala kekurangan sebagai manusia. Dan yang ketujuh, menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Dengan menerapkan perilaku tersebut, maka kita akan dapat terhindar dari sifat sombong. Dan materi yang terakhir yaitu riya. Riya artinya menampakkan, yaitu memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Di sini riya dapat diartikan melakukan ibadah atau untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah semata. Di sini orang yang melakukan riya tidak karena untuk beribadah, melainkan agar mendapat pujian dari orang lain. Sebab-sebab perilaku riya yang pertama, terlalu dikagumi oleh orang lain. Kedua, lari dari celaan. Ketiga, rakus akan apa yang diperoleh atau terdapat pada orang lain. Keempat, ambisius mendapat dudukan atau kepemimpinan. Yang kelima, senang karena mendapat pujian orang lain. Yang keenam, lalai akan dampak buruk riya.
cara menghindari sifat riya yang pertama, memperbaiki niat ibadah semata-mata karena Allah. Yang kedua, menghindari sikap suka memamerkan perbuatan baik. Yang ketiga, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah. Yang keempat, mengingat kekhusyukan dalam beribadah. Yang kelima, mengingat bahaya perilaku riya. Yang keenam, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat riya. Itu tadi materi pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan membagi menjadi 5 kelompok. Bisa berhitung dari angka 1 sampai 5. Dimulai. Ya, sudah mendapat kelompok masing-masing, bisa berkumpul bersama kelompoknya. Nantinya kelompok 1 akan membahas tentang hubudunya. Kelompok 2 membahas tentang hasad. Kelompok 3 membahas tentang ujub. Kelompok 4 membahas tentang sombong. Dan kelompok 5 membahas tentang riya. Dan nanti perwakilan saya tunjuk untuk menjelaskannya. Ya, bisa dimulai berdiskusi. Ya, sudah selesai diskusinya. Kelompok 1, imam menjelaskan materinya. Ya, sudah. Kelompok 2, Andri menjelaskan materinya. Ya, baik. Kelompok 3, Ma'ad Damloh menjelaskan materinya. Ya, kelompok 4, Yunus menjelaskan. Dan kelompok 5, Aziz menjelaskan materinya. Ya, baik, sudah bagus. Mari kita beri aplaus. Ya, kesimpulannya yaitu kita harus menghindari sifat tercela ya, dengan cara memperbanyak ibadah, memperbanyak berdoa, memperbanyak melakukan amal soleh, dan tidak lupa akan kehidupan di akhirat. Itu tadi penjelasan materi pada pagi hari ini. Tugas untuk minggu depan yaitu mengerjakan latihan soal dan akan kita bahas minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.